Oke guys, aku Hendrikian. Nah, jadi minggu lalu kemarin kita ada review TWS Gaming yaitu Airmas Pro. Nah, tapi sekarang kita bakal mereview yang harga lebih murah punya yaitu versi non-pro-nya, versi biasanya. Dan kalau untuk barangnya udah ada di sini dan harganya itu dia cukup signifikan turunnya. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi karena itu yang paling murah dan sudah saya cek. Silahkan cek aja dan barangnya udah ada di sini dan ini adalah Monster Airmas SKT08 yang versi biasa. Nah, non Pro ya, yang kemarin itu Pro, yang ini non Pro. Nah, di sini kita dapat yang warna hijau, tidak masalah. Dan kalau untuk kemarin kita review sih, TWS ini bagus ya. Untuk gaming latensinya rendah banget, jadi minimal latensi bisa dipakai untuk main COD, PUBG juga bisa, untuk nonton film juga enak. Dan kekurangannya kemarin cuma satu, dia suaranya itu terlalu flat. Artinya antara treble dan juga bass itu dia nggak terasa, jadi suaranya terasa agak hambar gitu. Memang kalau untuk bassnya ini dalam banget, jujur. Bass yang versi Pro itu dalam banget. Dan sekarang kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak di TWS ini. Jadi langsung aja kita unboxing dan kita lihat di kamera atas. Nah, jadi ini adalah TWS Monster Airmas SKT08. Kita dapat warna hijau, wireless gaming headphone. Oke. Nah, di sini ada beberapa spek singkatnya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi di bagian belakang juga. Nah, di bagian sampingnya Monster Game. Oke, siap Bang. Nah, sekarang kita langsung aja buka dan kita sorong, kita cucuk dari bawah 1 2 3 sorong. Yes. Nah, dan kemudian di sini ada Monster tulisannya. Hijau-hijau gini jadi ingat Monster Inc gitu. Nah, kemudian kita buka bagian ini tuh, tapi packagingnya keren loh. Packagingnya keren, aku suka banget, harga 100 ribuan. Oke, kita buka di bagian perkabelannya. Oke, dan di bagian perkabelan sini kita dapat apa aja? Oke, kita buka. Oh, kita dapat. Oh, ini bisa dikalungin. Jadi yang versi non pro ini dia bisa dikalungin gini. Nah, bisa kalian kalungi TWS-nya kalau kalian mau. Nah, ini kita kalungin aja. Dan kemudian kita dapat kitab suci yang ini ada dua bahasa, bahasa Mandarin dan di sini ada bahasa Inggris ya. Dan kemudian kita dapat kabel yang dimana kabelnya sudah Type C dong. Nah, jadi masa micro USB mana paten gitu. Nah, jadi kabelnya segini, pendek ya, oke. Kemudian sekarang kita buka untuk TWS-nya, oke. Kita lihat di bagian sini nggak ada lagi. Nah, kotaknya tebal ya, bagus. Packagingnya bagus, aku suka banget walaupun ya 100 ribuan tapi niat banget. Masih disegel ya, oke langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Wis. Nah, jadi sistemnya dia masih sama, cucuk samping ya. Cucuk samping Bang. Nah, jadi kalau untuk finishingnya dia transparan, jadi nampak dalemannya sedikit. Di sini monster, oke. Kiri kanan dan kemudian di bagian atasnya sini dia polosan, di bagian depannya dia pengecasan Type C sudah canggih dan di bagian sampingnya notifikasi ya, notifikasi sisa baterai LED dan kemudian di bagian bawahnya polosan aja dan di sini transparan hijau, keren banget finishingnya. Nah, kalian lihat glossy mantap gitu dan kemudian sistemnya sama aja, masih cucuk samping. Baru keluarin jatuh. Oke, keluarin lagi. Nah, jadi dia sistemnya kalau kalian yang kepoan, nah kalian lihat sistemnya seperti ini. Oke, finishnya cakep, mulus banget, tidak ada cacat sedikit pun. Oke, sekarang kita lihat build quality-nya. Padat. Dia kayak akrilik padat gitu ya, oke. Oke, padat, build quality-nya bagus. Jadi sekarang langsung kita lihat di bagian earbud-nya. Nah, kalau earbud-nya seperti ini tampilannya. Di bagian depan ada tulisan Monster. Nah, di sini ada LED notifikasi, di sini juga sensor sentuh dan kemudian di bagian depannya dia di sini nggak pakai L-tip. Nah, jadi kalau untuk masalah L-tip ada beberapa orang yang nggak suka pakai L-tip. Nah, karena itu bentuk dari telinga orang. Jadi kan saya akan pilih aja mau beli yang ada L-tip atau non L-tip seperti ini. Aku punya satu kawan yang kalau dia cari TWS itu selalu yang nggak ada L-tip, yang nggak ada karetnya karena mengganggu telinga dia. Nah, itu ya tergantung kuping kalian lagi ya. Nah, jadi di bagian dalamnya sini bentuk L-tipnya seperti ini dan dia di sini ada mikrofon di sini dan di sini dia sama juga speakernya juga. Ini untuk getarannya, biasanya getaran bassnya dia di sini keluar, makanya bassnya bagus. Dan kemudian di bagian bawah sini untuk pengecasan, oke. Nah, jadi kalau untuk finishing with quality ini cakep banget. Jadi kalau untuk dari yang versi sebelumnya sih
sama aja, build quality, finishing, dan desain bagus banget. Dan sekarang karena kita udah melihat semua bagiannya, langsung aja kita bahas spesifikasi lengkapnya. Untuk spesifikasinya menggunakan Bluetooth versi 5.3, kode yang digunakan AAC ataupun SBC, IP ratingnya IP54, driver besar 13 mm, untuk kapasitas baterai earbudnya yaitu 33 mAh di masing-masingnya, yaitu kalau sepasang itu artinya 66 mAh, dan untuk kapasitas case-nya itu sebesar 300 mAh, yang artinya kalau misalkan kalian cas case-nya ini sampai penuh, bisa ngecas sebanyak 4 kali untuk earbudnya. Untuk waktu pengecasannya selama 1,5 sampai 2 jam, dan kalau untuk daya tahan dalam sekali pengisian yaitu 4 sampai 5 jam. Dan kalau digabungi beserta case-nya itu bisa bertahan selama 24 jam. Untuk harga termurah dari TWS ini yaitu 130.000, dan kalau misalkan ada yang lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya, dan link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi. Jadi silahkan cek aja. Nah, jadi kita udah membahas spesifikasi lengkap dari TWS ini, dan aku perlu cobain dulu TWS ini selama beberapa hari, dan langsung aja kita ke hari berikutnya. Jadi aku udah cobain TWS ini selama 2 hari, dan saatnya kita masuk ke kualitas suaranya. Yang pertama kita bahas bassnya dulu. Untuk bagian bassnya di sini dia nggak terasa tendangannya, tapi pas dia masuk ke low frequency, nah ini yang terasa. Dia gambarnya seperti ini. Pas aku dengerin musik DJ yang ada dentuman bassnya itu, dia dentumannya itu nggak terasa gitu. Tapi kalau misalnya kalian dengerin seperti musik jazz yang dia low frequency-nya cenderung beneran deep gitu, dia di sini terasa ngedip banget, enak banget masuk ke telinga. Tapi pas bassnya itu tendangannya nggak ada gitu. Nah makanya ini agak sedikit lain. Berarti bisa dibilang kalau untuk ultra deep TWS ini dia nggak terasa, tapi kalau misalkan untuk deep aja, nah dia terasa banget. Tapi kalau untuk low frekuensinya gitu, terasa gitu. Untuk suara mic-nya dia normal aja, dan untuk suara high-nya ini dia nggak terlalu terasa, dan di sini kecenderungannya dia lebih ke low ya. Nah makanya pas aku bilang tadi kualitas suara low-nya itu ultra deep, tapi bass-nya itu nggak terasa, nah itu ya mungkin teknologi dari TWS-nya ini untuk super deep bass-nya itu dia belum ya. Nah dia cuma sampai deep bass saja, dan untuk kejernihannya standar aja, dibilang jernih banget enggak, tapi dibilang nggak jernih juga enggak gitu, karena kelas harga 130 ribuan menurut aku di sini oke, cukup jernih ya kalau di kelas harga. Dan kemudian kalau untuk dari segi surroundnya ini nggak terlalu terasa banget ya. Suara kiri kanan oke jelas, tapi pas di bagian belakang itu dia kurang jelas. Jadi pas aku main COD kiri kanan oke kedengaran, bagian atas ke belakang ini ataupun pas depan itu dia nggak terlalu fokus, jadi ya kurang pas aja gitu kalau untuk main di FPS. Kemudian kalau untuk gaming di sini menurut aku oke banget, delaynya itu minim, dan pas aku main COD Mobile, nah karena aku lumayan expert juga di sana, jadi aku main dan itu dia nggak terasa delay dan enak gitu, enak. Dan kemudian kalau misalkan dari segi kenyamanannya, menurut aku di sini cukup nyaman, karena di sini dia bisa dibilang nggak buat kuping kalian panas. Di sini dia kan nggak ada L-tip, jadi ya lebih mudah jatuh di telinga-telinga tertentu gitu. Kalau di aku sih agak gampang jatuh karena dia nggak nusuk ya. Kalau pakai L-tip karet itu kan dia nusuk. Nah ini dia nggak, dia kayak gelantung gitu. Dan ada beberapa tipe telinga yang lebih pas pakai ini. Nah itu tergantung telinga kalian lagi. Tapi kalau di telinga aku sih agak longgar gitu. Nah kemudian kalau untuk overallnya di sini bisa dibilang kalau untuk harga 100 ribuan di sini standar aja, nggak mewah-mewah amat, nggak jelek-jelek amat. Nah makanya kalau untuk dari kualitas suaranya aku saranin kalian ambil yang versi Pro aja, karena yang versi Pro itu harganya cuma beda ya 20-30 ribu, dan kualitas suaranya itu beda banget. Nah kalau dari segi perbedaan yang Pro sama non Pro ini, nah dia dari price to performnya itu dia jomplangnya banyak ya, artinya kalian cuman beda 30.000, nambah 30.000 kalian bisa dapetin kualitas suara yang 50% lebih bagus lah ya dari ini, karena udah kita uji coba. Dan yang itu enak banget yang versi Pro. Kurangnya itu cuman di suaranya kayak agak flat aja gitu, itu aja. Tapi selebihnya untuk mic apa segala macam itu nggak ada masalah, kenyamanannya pun oke. Dan sekarang kita bakalan coba kualitas suara untuk gamingnya, dan kita sekarang bakalan login ke COD Mobile. Oke, sekarang kita bakalan cobain untuk main game, dan ini udah ada COD Mobile di depan kita. Dan kalau untuk settingan mic-nya seperti ini, seperti biasa. Di sini ada TWS-nya, dan di sini ada mic wireless yang pastinya lisensinya rendah. Dan kalau untuk masuk ke mode game, nah caranya tekan lama. Oke, nah jadi kalau untuk masuk game mode itu tekan lama aja. Nonaktifkan mode gamenya, pencet lama lagi, dia bakalan masuk ke mode musik. Oke, kita mainkan. Oke, kita gas terus.
Oke, nah cara mainnya kita dari sini aja. Nah, oke, nah. Anjay. Oke, ini. Oh, kena satu. Oke, 3. Oke, dibunuh kawan. Buset itu. Keren, tes aku, Pak. Nah, gimana? Dapat lagi. Ah. Aduh, kayaknya baru set season nih. Pemainnya ininya Luna, tengok. Jokowi. Nah, jadi tadi kita udah ngetes kualitas suaranya dan kalian silahkan lihat sendiri kalau di pengetesan aku semalam ya, itu dia di gaming lisensinya rendah, jadi enak aja gitu kok misalkan kalian risih sama yang lisensi dan kalian nggak mau pakai headset kabel ataupun HP kalian nggak ada colokan audio jack lagi. Nah, ini mungkin apa ya, bisa jadi opsi. Nah, kalau misalkan kalian mau cari murah tapi alangkah bagusnya kalian cari yang pro. Kalau untuk videonya silahkan tonton di sini atau di sini nanti aku masukin videonya. Nah, dan kalau untuk link pembelian yang versi Pro-nya juga nanti aku buat di konten deskripsi karena price to performnya itu lumayan jomplang ya. Jadi kalian silahkan pilih yang Pro aja. Dan sekarang kita bakalan ngetes untuk kualitas suara dari TWS ini cuy. Nah, jadi aku pakai dulu dan sekarang kita record suaranya. Nah, jadi suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara dari Monster Airmax SKT08 yang enggak Pro, dan saat ini saya masih merekam di iPhone. Nah, ini masih merekam dan kurang lebih beginilah kualitas suaranya. Di cek 1, 2, 3. Kak ngomong sih? Halo. Halo. Lagi. Hai, halo. Nah, jadi kurang lebih beginilah kualitas suaranya, jadi silahkan nilai sendiri. Nah, jadi kita udah selesai membahas TWS Monster Airmax SKT08 ini, dan saatnya kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama adalah kesimpulan yang paling jelas, beli yang versi Pro. Harganya beda dikit, price to performnya bedanya jauh gitu. Nah, bisa dibilang yang versi Pro-nya itu dia 50% lebih bagus daripada ini. Nah, yang kedua di sini desainnya itu kayak ya kalau dibandingkan sama yang Pro lumayan beda jauh, jadi saya sarankan silahkan beli yang Pro. Link pembelian termurah yang Pro-nya ada di kolom deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua di sini kalau kalian misalkan memang budgetnya pas-pasan di harga segini di bawah 130.000. Nah, untuk link pembelian termurah saya akan cek di kolom deskripsi juga. Nah, bisa-bisa aja beli TWS ini. Yang penting kalian tahu kekurangan dari TWS ini. Yang pertama, kalau misalkan kalian surroundnya itu nggak terlalu terasa. Tapi kalau di sini dari segi kenyamanan, kualitas mic, nah di sini lisensinya lagi. Nah, ini oke banget, tidak ada masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bisa dibilang TWS ini adalah TWS murah yang memang diciptakan ready untuk main game gitu. Nah, jadi itu tergantung dari kalian lagi. Dan kalau dari saya sih lebih bagus sama yang Pro ya. Nah, jadi kurang aja TWS ini. Jadi silakan cek pembelian termurah yang Pro-nya di kolom deskripsi. Nah, oke. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritikan komentar, silakan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke. Saya Rikan, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.